kisah rakyat dari Sumatera Barat berjudul Rambun Pamenan. Di sebuah daerah hiduplah seorang janda yang bernama Lindung Bulan dan memiliki dua anak lelaki yang bernama Reno Pinang dan Rambun Pamenan. Lindung Bulan adalah wanita yang sangat cantik. Setelah suaminya meninggal dunia, banyak lelaki yang terpana dengan paras cantiknya. Tak sedikit dari mereka ingin meminang Lindung Bulan. Namun, Lindung Bulan memilih untuk sendiri dan merawat anak-anaknya. Mendengar seorang perempuan cantik yang hidup dengan anaknya. Katanya para cantiknya melebihi keindahan bulan di malam hari. Aku perintahkan kalian membawa perempuan itu kemari. Tidak mau, culik saja. Baik Raja, perintah dilaksanakan. Sesuai perintah Raja, Paliman Tadung pun menculik Lindung Bulan pada saat malam hari dan segera membawanya ke istana Raja Angegarang. Raja kami menginginkan kau datang ke istana. Dia akan menikahimu. Jadi kau tak perlu bersusah payah merawat anakmu sendiri. Enggak, aku nggak mau. Cepat sebelum ketahuan dengan anak-anaknya. Pasir. Saat sadar, Lindung pun sangat kaget. Ternyata ia di istana. Siapa yang mau bawa ke sini? Bulu balangku. Apa maumu? Raja menatap Lindung Bulan lalu tersenyum. Aku ingin menikahimu. Enggak, aku nggak mau. Sekali lagi aku bilang aku nggak mau. Mendengar jawaban Lindung, Raja pun kesal. Dasar janda keras kepala. Pengawal, bawa dia ke penjara bawah tanah. Beberapa pengawal menyeret Lindung Bulan ke penjara dan mengikat kaki Lindung dengan rantai besi. Lepasin. Bertahun-tahun Lindung Bulan dikurung di dalam penjara bawah tanah. Ia hidup sangat menderita, badannya menjadi sangat kurus dan wajahnya tak terawat. Gimana kabar anak-anakku sekarang? Sementara itu, semenjak ibunya diculik, Reno Pinang dan Rambun Pamenan dirawat oleh tetangganya. Ia pun menceritakan semuanya. Puluhan tahun yang lalu, ibu kalian, Lindung Bulan, telah diculik oleh seorang raja. Entah oleh siapa, kalian sudah dewasa. Sepatutnya kalian mengetahui cerita ini. Aku harus mencarinya. Pada suatu hari, ketika Rambun sedang mencari burung di hutan, ia bertemu dengan pemburu bernama Alang Bangke. Benarkah ibumu bernama Lindung Bulan? Benar, Paman. Ia adalah ibuku yang diculik entah oleh siapa. Apakah Paman mengenalnya? Mendengar berita itu, Rambun pun tak sadar meneteskan air mata. Perempuan bernama Lindung Bulan yang ditawan bertahun-tahun oleh Raja Angegarang di negeri Terusan Cermin. Bagaimana Paman mengetahui kabar tersebut? Ini, Paman sering berkelana ke penjuru negeri. Dan itu Paman dengar dari warga setempat. Kalau begitu, di mana letak negeri tersebut, Paman? Maaf Rambun, Paman belum pernah ke sana, tetapi kata orang negeri itu berada di seberang hutan belantara. Rambun seperti mendapatkan sebuah petunjuk, namun ia tidak langsung ke sana. Ia justru belajar bela diri dan menuntut ilmu pengetahuan kepada berbagai guru. Melihat gerak-gerik Rambun, Reno pun penasaran. Hai adikku, akhir-akhir ini aku lihat kau sangat sibuk. Apa yang sedang kau lakukan? Rambun pun menceritakan kepada kakaknya tentang ibunya yang menjadi tawanan. Tapi perjuangan dan perjalananmu akan sangat sulit adikku, juga membahayakanmu. Aku sudah mempersiapkannya, Kak. Kakak tidak perlu cemas. Setelah semua dipersiapkan, Rambun berangkat untuk mencari letak negeri Terusan Cermin, tempat ibunya dipenjara. Rambun berjalan melewati gunung, melewati lembah, masuk ke hutan belantara, hingga hari-hari pun berlalu, dan bekal yang ia bawa semakin berkurang. Suatu hari, Rambun jatuh sakit saat berada di tengah hutan belantara. Namun tak lama, sakit Rambun sembuh berkat Reno yang mengirimkan penakal lapar berupa sebuah minuman yang berisikan ramuan. Kakak membawakan ini. Makasih. Kakak pasti membantuku. Pun kembali berjalan. Ia berjumpa petani ladang di pinggir hutan. Ibu, tubuhku sangat lelah.
Maukah Anda membantuku? Akhirnya Ramun beristirahat di rumah petani itu. Sebagai gantinya, Ramun membantu petani itu bekerja di ladang. Pada suatu malam saat mereka sedang duduk di dekat api unggun, Ramun pun menceritakan tentang ibunya. Sang petani turut sedih mendengarnya. Keesokan harinya Ramun hendak meneruskan perjalanan. Pak Tani memberikan sebuah tongkat ke Ramun. Seharusnya kamu melewati hutan sebelah baratnya. Bawa tongkat ini, namanya Sengsang. Sampainya di sebuah dusun, Ramun kelaparan sehingga ia mendatangi sebuah kedai nasi yang dijaga oleh seorang wanita tua. Maaf ibu, saya tidak punya uang untuk membayarnya. Berilah saya pekerjaan untuk membayar apa yang Karena merasa iba, sang penjual pun memberikan secara cuma-cuma. Atas kebaikan si penjual, Ramun pun membantu memperbaiki bagian lampau yang rusak. Mereka pun mengobrol dan Ramun menceritakan tujuannya. Sesampainya di istana, Rambun melihat dua prajurit yang sedang berjaga di gerbang istana. Ia pun menghampiri salah satunya. Ada dasar apa kau masuk? Aku ingin menyelamatkan ibuku yang diculik oleh Raja Amegarang sejak puluhan tahun yang lalu. Rupanya dia ingin bermain dengan kita. Rambun pun kesal dan memukul salah satu prajurit dengan tongkat manau sungsangnya. Melihat perlawanan Rambun yang aneh, para prajurit lainnya melapor ke istana, yaitu kepada Panglima Tadung. Anak itu memiliki tongkat sakti yang mulia. Hahaha, jadi kau anak itu. Jangan sombong, tongkatmu tidak ada apa-apa dengan pedangku. Rambun pun menyuruh prajurit untuk membebaskan semua tahanan. Mau tidak mau, para prajurit itu menuruti perintah Rambun. Akhirnya, Rambun pun bertemu dengan ibunya. Dengan kaki yang dirantai besi, badan yang kurus dan mata yang cekung, dengan haru Rambun pun memeluk Anak ibunya. bungsumu, aku Rambun Pamenan, Bu. Akhirnya kita bertemu. Benarkah? Rambun anakku. Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu, nak. Ya ibu, kita kembali ke rumah. Rambun pun memilih pulang ke kampung halamannya bersama ibunya. Mereka berkumpul kembali bersama Reno dan hidup bahagia bersama.